Halo, kumaha damang? Saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya Rama Aditya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah truk bermuatan pasir terguling dan menghimpit sepasang suami istri di jalur alternatif Cikalong Kulon, Jonggol Cianjur. 2 orang tewas di tempat. Polisi turunkan 600 personel untuk amankan rencana unjuk rasa massa di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu. Ribuan pencari kerja antre melamar pekerjaan pada Bursa Kerja di Soreang, Kabupaten Bandung. Informasi pertama, sebuah truk bermuatan pasir terguling dan menewaskan sepasang suami istri di jalur alternatif Cikalong Kulon, Jonggol Cianjur pada Rabu siang. Korban tewas terjepit badan truk saat sepeda motor yang dikendarainya berada di samping truk yang tidak kuat menanjak. Evakuasi dilakukan terhadap jasad sepasang suami istri akibat terjepit badan truk bermuatan pasir yang terguling lantaran tak kuat menanjak di Kampung Tanjakan Sela, Desa Mekargali, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, Rabu siang. Korban diketahui bernama Roheti dan Bubun, warga Desa Mekar Mulia, Kecamatan Cikalong Kulon. Jasad keduanya akhirnya bisa dikeluarkan dari himpitan badan truk yang terguling setelah petugas dari unit Laka Lantas Polres Cianjur menurunkan mobil derek untuk menarik truk. Kedua jasad korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSUD Sayang Cianjur. Kecelakaan terjadi saat truk bermuatan pasir dari arah Cianjur menuju Jonggol tiba-tiba tidak kuat menanjak. Truk kemudian mundur dan membanting setir ke arah kiri. Sopir truk tidak mengetahui ada korban yang mengendarai sepeda motor berada di samping truk. Lantas antara truk muatan pasir, tepatnya kejadian tadi pada hari Rabu jam 11 lebih 10 menit di Tanjakan Sela, Kampung Sela maksudnya, Desa Mekargali, Kecamatan Cikalong Kulon. Jadi kronologisnya truk tersebut dalam keadaan mengarah ke Jonggol bermuatan pasir, tidak kuat naik. Kemudian selanjutnya mundur. Nah, di samping kiri truk tersebut ada sepeda motor. Akibatnya truk tersebut terbalik ke sebelah kiri menghimpit sepeda motor. Kedua pengendara sepeda motor suami istri meninggal dunia dan kemudian warga yang meninggal tersebut warga Cikalong Kulon, tepatnya Desa Mekarsari. Untuk sopir sendiri bersama kernet apa selamat begitu? Selamat, alhamdulillah untuk pengemudi truk ini selamat. Selain daripada tidak kuat menanjak, apakah dugaan sementara sopir ngantuk atau bagaimana? Sementara kalau dari lihat saksi menjelaskan truk tersebut tidak kuat naik. Akibat kecelakaan ini, jalur dari arah Cikalong Kulon menuju Jonggol sempat mengalami kemacetan. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Kehilangan keseimbangan, seorang pesepeda motor tewas terlindas truk tronton di Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sopir truk tidak menyadari truk yang ia kemudikan melindas korban. Jasad Dadam, seorang kakek berusia 70 tahun tergeletak di tengah Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi setelah terlindas sebuah truk tronton Rabu lalu. Kecelakaan terjadi saat truk tronton bermuatan berat melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi. Dan dari arah yang sama dengan truk, sepeda motor menyalip angkutan kota dari sebelah kiri. Entah kenapa sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh lalu masuk ke kolong truk. Akibatnya korban terlindas dan tewas seketika. Ada truk lagi berjalan, biasa aja nggak kenceng sih, truk lagi jalan. Ada motor nyalip dari kiri, setangnya kena bak, langsung terbalik, langsung kilas kena ban belakang tuh. Ya, truknya sendiri dari arah mau kemana Pak? Motor? Itu tujuan motor kurang tahu ya, arah ke Sukabumi, sama-sama satu arah ke Sukabumi. Sedang sopir truk tronton tidak mengetahui adanya pemotor yang jatuh di bagian belakang truk yang ia kemudikan. Saya nyalip angkot, udah kesalip jauh, motor nyalip angkot lagi. Di belakang saya angkotnya. Jadi satu arah? Satu arah ke sini. Mau kemana? Saya mau ke Bandung. Mau ke Bandung, bawa apa Pak? Bawa truk. Bawa truk. Ya nggak ketahuan ada yang nyalip gitu?
Nggak ada, kalau ke depan mah ketahuan, ini kan ke belakang. Petugas unit Laka Lantas Polres Sukabumi bersama warga langsung mengamankan tempat kejadian dan membawa korban ke rumah sakit dengan mobil ambulans. Salah satu anak korban yang mendatangi kamar jenazah rumah sakit sempat histeris mengetahui sang ayah tewas akibat kecelakaan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Mantan karyawan PT Pegadaian unit mikrobisnis di Cianjur ditahan Kejaksaan Negeri Cianjur dalam kasus dugaan korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Modus operandinya, tersangka mengajukan pinjaman menggunakan data nasabah fiktif ke Pegadaian. Tersangka AI, mantan karyawan PT Pegadaian unit mikrobisnis Kecamatan Ciranjang, Cianjur dengan tangan diborgol digiring petugas kejaksaan ke mobil tahanan menuju lapas kelas 2B Cianjur. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan dengan status tahanan titipan kejaksaan terkait kasus korupsi di Pegadaian sebesar 1,1 miliar rupiah. Dalam aksinya, AI mengambil data nasabah fiktif untuk mengajukan pinjaman ke Pegadaian. Setelah sukses dengan kejahatannya, tersangka kembali melakukan pinjaman kredit lainnya ke Pegadaian dengan meminjam nama orang lain. Menurut Kepala Kejari Cianjur, tersangka yang terlilit utang pinjaman daring melakukan berbagai cara untuk mengajukan pinjaman ke Pegadaian sehingga merugikan keuangan PT Pegadaian. Tersangka AI sebagai analis PT Pegadaian Kantor Unit Bisnis Mikro Ciranjang berdasarkan kewenangan dan tugas fungsinya diduga melakukan 62 nasabah kredit fiktif, 15 nasabah tahan angsuran, 11 nasabah tahan pelunasan, 3 nasabah numpang kredit dan 13 nasabah kredit unprocedural, kredit yang tidak sesuai prosedur. Selain ditahan, Kejari Cianjur juga menyita aset yang dibeli tersangka yang diduga dari hasil korupsi. Tersangka dijerat dengan pasal tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Selanjutnya, rencana aksi unjuk rasa seribuan massa dari Aliansi Santri Indonesia di Pondok Pesantren Al Zaitun mendapat pengamanan khusus dari petugas Polres Indramayu. Kamis pagi, polisi menyekat 4 titik akses jalan menuju gerbang utama Al Zaitun. Kawat berduri dipasang oleh polisi di pintu masuk utama Pondok Pesantren Al Zaitun, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Kamis pagi. Kawat berduri ini melapisi kawat yang sebelumnya sudah terpasang dan tertanam oleh pihak pondok pesantren. Petugas memperketat pengamanan setelah adanya rencana aksi unjuk rasa dari Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia Kamis siang. Sementara, untuk mencegah warga di luar masa aksi yang mendekati gerbang, petugas melakukan penyekatan di 4 titik. Barikade menutup akses jalan menuju gerbang Pondok Pimpinan Panji Gumilang tersebut di bagian utara, barat, dan perempatan Gantar mengarah ke pintu utara dan selatan pondok pesantren. Dalam pengamanan demo ini, petugas membatasi jarak agar para pengunjuk rasa tidak mendekati gerbang utama. Petugas juga menyiapkan 600 personil guna mengamankan unjuk rasa. Untuk penyekatan ini kan memang untuk mengantisipasi masa-masa yang memang tidak tergabung di dalam masa asri ini, ya. Jadi kita mendeteksi untuk mengantisipasi supaya tidak ada masa cair yang kita sebut yang bergabung dengan masa yang ada di sini. Makanya kita lakukan upaya untuk melakukan deteksi dan selektif terhadap masa atau masyarakat yang datang ke lokasi area. Berarti aksi demo ini jauh dari lokasi Al Zaitun, Pak? Sama persis kemarin. Jadi radiusnya memang sudah kita tetapkan sama seperti yang telah kita laksanakan beberapa kali yang lalu, ya. Massa yang berkumpul di wilayah Indramayu Kota akan bergerak dan tiba di Al Zaitun Kamis siang. Mereka menyuarakan 7 tuntutan, diantaranya mengadili Panji Gumilang hingga meminta pengusutan dugaan pencucian uang dan penyerobotan lahan oleh Al Zaitun. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu.
Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Kamis yang tiba-tiba keluar dan menyapa polisi yang bersiaga menanti kedatangan pengunjuk rasa di gerbang pintu utama pondok. Panji yang ditemani sejumlah keamanan pondok mengucapkan terima kasih kepada Polri. Menggunakan baju kemeja kotak-kotak, Panji Gumilang menemui sejumlah polisi yang bersiaga di depan pintu utama Al Zaitun Kabupaten Indramayu Kamis siang. Pimpinan pondok pesantren kontroversial ini menyapa petugas dan mengucapkan terima kasih kepada Polri. Ucapan itu dilontarkan Panji di balik kawat berduri yang menyekat akses masuk Al Zaitun. Sementara sejumlah awak media yang bertanya kepada pimpinan Al Zaitun tersebut tidak mendapatkan jawaban sepatah kata pun. Panji hanya memberikan gestur tubuh dan mengangkat 2 jempol kepada awak media yang tengah meliput rencana aksi unjuk rasa. Panji bersama petugas keamanan pondok kemudian pergi dengan salam khasnya.